Wal wasilah, tadi kita bahas ya. Apa arti wasilah? Perantara. Kenapa disebut wasilah? Ini berkaitan syafaat, wasilah, fadilah. Darajatul rafi'ah 4 ya, 5 malah. Di saat semua nabi tidak mampu menyelamatkan umatnya, hanya Nabi Muhammad yang dapat izin untuk memberi syafaat. Maka beliau mengatakan, hatta Ibrahim itu memerlukan syafaatku. Itu Nabi Ibrahim. Kira-kira antum gimana? Bukan nabi kan, wali juga belum tentu. Pasti ahwaj ila syafa'ah min Sayyidina Ibrahim. Kita lebih memerlukan syafaat daripada Sayyidina Ibrahim ya. Wal wasilah. Nah, wasilah ini makanya kita bertawassul kepada Rasulullah. Terserah orang di luar sana mengatakan tawassul syirik, itu su'ul adab mereka dan barangkali su'ul fahmi, salah faham kepada kita. Kita berwasilah kepada Nabi berbeda dengan menyembah Nabi. Ada kita orang sewasilah bertawassul menyembah Nabi, ada nggak? Ya. Sepanjang ini saya bertemu orang yang bertawassul ke Nabi, nggak ada satupun yang nyembah Nabi, satupun nggak ada. Terus kenapa ada orang yang mengatakan tawassul itu syirik? Karena dia berburuk sangka kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, fokus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wal fadilah ya, dan keutamaan, wad darajatar rafi'ah, derajat yang tinggi, wal maqamal mahmud, dan maqam yang terpuji. Nabi Muhammad SAW ketika semua para nabi datang ke beliau, hanya Nabi loh yang berani datang ke beliau. Antum belum tentu bisa ke Nabi, karena semakin banyaknya orang datang ke Nabi. Gak usah begitu. Ada kiai masyhur diundang di suatu majelis. Itu orang berebut mau salaman ke beliau aja nggak bisa. Berebut, nggak bisa. Itu baru manusia pengikut Nabi Muhammad. Gimana kira-kira Nabi Muhammad SAW? Rumit kan? Nanti di akhirat semuanya orang ingin ketemu Nabi, dan yang dapat izin cuma para anbiya. Dari anbiya yang dapat izin cuma 313. Yang 311 yang paling dekat cuma 25. Yang 25 yang paling dekat cuma 5. Yang 5 pas ketemu dulu 4 sahabat Nabi. Ya, itu para nabi mau ketemu Rasulullah lewat 4 sahabat Nabi dulu. Luar biasa gak tuh? Itu hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut al-maqam al-mahmud. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi-nabi datang dan mengatakan, wahai Rasulullah Muhammad ya, isfa' lana. Nah, ini para nabi ngomong, beri syafaat kami. Isfa' lana, beri syafaat kami. Karena para nabi ini ingin bantu kaumnya. Kami nggak mampu membantu diri kami sendiri, gimana mau bantu umat? Akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud, lalu diangkat oleh Allah. Ini yang disebut al-maqam al-mahmud. Dan dalam hadis Imam Muslim dikatakan, lalu aku membaca mahamidah, pujian-pujian yang tidak pernah dibaca oleh seorang pun selainku. Berarti ada wirid, ada tasbih, ada tahmid, ada asma nama Allah yang hanya Rasulullah yang tahu, yang lain nggak tahu. Ya, ini yang disebut dalam hadis Imam Tirmizi. Ya, ada nama yang istasarta bihi ala nafsik, yang engkau simpan di dalam dirimu. Berarti nama Allah banyak toh, bukan hanya 99, bukan hanya ke 100, enggak, itu belum seberapa itu. Banyak nama Allah itu. Ya. Gimana kira-kira? Ya, banyak sekali nama Allah. Ini baru beberapa. Ini baru nama sifat Rasulullah. Nabi Muhammad disebut sahibul buraq, yang mampu mengendalikan buraq. Jadi buraq ini masih ingat kisahnya? Ketika Nabi Muhammad naik buraq, buraqnya ya, lesu, cuek. Masih ingat kisahnya? Ada di kitab. Lalu malaikat Jibril tegur, buraq, kira-kira gitu ya. Tahukah engkau yang sekarang menunggangimu itu adalah asyraful khalqi fil alam, makhluk yang tiada yang lebih mulia dari dia di alam semesta. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang menunggangimu tiada ada yang lebih mulia dari dia. Hatta Nabi Isa nggak ada apa-apanya dibanding dia. Hatta Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa nggak ada. Langsung itu buruk berkeringat dan bergetar. Ya, kira-kira gimana?
ya, ada seseorang ketemu seorang kiai, itu nggak bisa ngomong, mau ngomong nggak bisa ngomong, diam, akhirnya nangis. Ada yang ketemu kiai pingsan. Ya, jangankan kiai, ketemu artis K-pop aja ada yang pingsan, ya. Itu dibuka lagi biar udaranya masuk. Wal buraq. Apa makna buraq? Buraq itu yataharrak kal barq, yang bergerak seperti kilat. Tapi buraq itu makhluk surga. Ditunggangi oleh semua nabi yang pernah ada di alam semesta. Di antara semua nabi yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nggak usah gitu deh, ya. Pak Letkol ini pernah nyetirin jenderal nggak? Ini nggak, grogi nggak? Nah, kira-kira gitu. Awal-awal kita duduk di sampingnya nyetir juga grogi. Padahal kita bukan jenderal, apalagi Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wal mi'raj, Rasulullah itu jadi dibedakan Isra dan Mi'raj, karena Nabi Mi'raj kapanpun beliau mau. Tapi di dalam hadis disebutkan Mi'raj sebanyak 5 kali. Tapi versi ahlul haqiqah, Nabi yu'arju ila rabbih kaifa syaa wa mata syaa, kapanpun dia mau. Dari mana kita tahu? Sidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, apa kalam beliau? Aku bermi'raj kepada Allah 70 kali sehari semalam. Batinnya. Wali itu kalau mi'raj ruhnya. Kalau Nabi mi'raj bisa ruhnya, bisa ruh dan jasadnya. Gimana? Nabi kalau mi'raj main-main. Sebelum naik ke Arasy, Nabi main-main dulu ke surga. Maka Nabi bisa cerita surga dan ceritanya persis. Maka semua riwayat Nabi tentang surga itu semuanya orisinal, sahih, valid, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, sama sekali. Maka Nabi buat perumpamaan perempuan surga. Bau jigongnya itu memenuhi alam semesta, itu sama dengan kasturi. Jadi kalau para malaikat itu, nggak usah malaikat deh, bidadari itu meludah ke bumi, maka attarat dunya wa ma fiha, itu bau jigongnya lebih harum dari semua bau kasturi yang di dunia. Sabar-sabar ya. Nanti perempuan-perempuan yang cinta Rasulullah jadi seratu-ratunya bidadari, insya Allah. Wal mi'raj wal ba'ts ila al-ahmar wal aswad. Nabi Muhammad diutus bukan ke satu bangsa, tapi ke seluruh umat. Nabi Isa hanya diutus ke Bani Israel. Nabi Musa hanya ke Bani Israel. Nabi Isa yang berhasil dia bawa itu cuma Hawari. Hawari jumlahnya berapa? 12, satu khianat, berarti cuma 11. Hawari itu artinya penolong, pejuang. Inilah yang kemudian menjaga Nabi Isa. Mereka lah yang ngerti bahwa yang disalib saat itu bukan Nabi Isa. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Bukan Isa yang disalib, bukan Isa yang dibunuh. Ya. Jadi nanti Nabi Isa kalau muncul dalam satu hadis yang sahih disebutkan Abu Daud atau Ibnu Majah itu, Nabi Isa nanti akan menikah kalau turun. Karena umurnya sekarang nggak nambah, tetap 33. Masih 33 umur beliau. Bentuknya, tapi secara umur jasad udah berapa umurnya? Hitung aja ya umur Masehi. Masehi itu umur beliau. Coba, jadi nanti beliau keluar umurnya sudah 2000 tahun sekian. Tapi wajahnya seperti saya, umur 30-an. Bukan wajah yang ini, umurnya maksudnya. Ntar salah paham lagi, ntar dipotong-potong lagi ya. Masih muda, 33 tahun, 35 tahun lah. Masih imut-imut lah. Ya, alhamdulillah. 33 itu kan puncak kalau laki-laki kerjanya semangat, menikahnya juga semangat tuh. Jadi kalau lewat 33 habisnya nurun tuh. Nurun aja. Nah, jadi sebelum umur 33 nikah cepat. Yang belum qadha cepat. Semoga berjodoh. Amin ya. Mau tapi kadang-kadang enggak berjodoh kan enggak bisa juga ya. Bahkan Nabi Muhammad diutus ke semua makhluk, bukan hanya manusia.
Nabi Muhammad itu nabinya malaikat. Nabi Muhammad itu nabinya jin. Nabinya semua hewan di alam semesta. Nabi Muhammad itu nabinya air, nabinya tumbuhan, nabinya alam semesta. Sehingga pohon, batu, burung semuanya menyapa Rasulullah. Ya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya. Hadis Muslim, hadis yang sahih menyebutkan bahwa alam semesta, benda-benda yang kita anggap tidak bergerak dan mati, ternyata nyapa Rasulullah. Bayangin coba. Jadi cuma asil jinni wal ins, hanya manusia dan jin yang kufar, yang kafir, yang tidak tahu kenal Nabi Muhammad SAW. Inilah alasannya kenapa kalau orang mimpi ketemu Nabi Muhammad, pasti itu Nabi Muhammad. Karena ruhnya pasti tahu bapaknya, ya. Cuma otak ini nggak bisa terima, ya. Maka sampai sekarang masih ada orang ngomong, masa dia mimpi ketemu Nabi, saya aja belum. Sejak kapan standar kebenaran dia, ya enggak? Wassalatu bil anbiya. Beliaulah yang diberi mandat memimpin salat para nabi. Bahkan jangankan itu, nanti Imam Mahdi dialah imamnya Nabi Isa. Ya. Kata Rasulullah, kaifa antum? Al-Masih yanzil wal imamu minkum. Al-Masih Isa yanzil wal imamu minkum. Nabi ngomong nih, coba kalian pikirkan, gimana hebatnya kalian di sisi Allah. Nabi Isa bin Maryam turun, mau sholat subuh, imamnya bukan dia. Imamnya siapa? Minkum. Nabi Isa tahu itu kalam. Kalam itu terdengar sampai ke langit. Maka Nabi Isa nanti ketika dia turun, apa kata Al-Mahdi? Tafaddal ya Isa. Kata beliau, la, hadza lak. Ini milikmu, ini hakmu, bukan hak kami. Gimana kira-kira? Suatu kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq diminta oleh Bilal, ya Abu Bakar, karena tuannya dulu kan, yang merdekakan beliau kan Bilal. Bilal itu dimerdekakan Abu Bakar. Rasulullah sepertinya kelelahan atau ketiduran, tolong pimpin kami sholat. Lalu dipimpinlah oleh Abu Bakar Siddiq. Tahu-tahu dia dengar ada Rasulullah masuk. Abu Bakar berani gak di depan? Gak berani, mundur Abu Bakar. Para Nabi bilang, Abu Bakar termundur. Nah ini ada satu kaidah. Al-adabu muqaddam. Al-adabu muqaddam. Adab itu lebih dahulu alam tithalil amri, lebih dahulu daripada melakukan perintah. Nabi perintahin, tetap di situ Abu Bakar, pimpin umat Abu Bakar. Abu Bakar punya adab, nggak mungkin Ibnu Abi Quhafah si Abu Bakar berada di depan Nabi nunggingin Rasulullah, nggak mungkin. Gitu maksudnya, nggak mungkin. Adab ini turun, dilihat dulu oleh Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas juga melakukan hal yang sama. Ternyata Abu Bakar itu selalu begitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Nabi Isa memandang Al-Mahdi siapa? Itulah makna hadis. Ismuhu ismi, isimnya Al-Mahdi isimku. Maka Sayyidina Isa melihat Al-Mahdi itu warasatu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wali-wali, ada warasa Isa, warasa Musa, warasa, jadi pewaris Adam, pewaris Nabi-Nabi yang 124.000 itulah. Kecuali satu wali, itu bernama Al-Mahdi. Dirinya adalah pewaris Ahmad Muhammad. Makanya Nabi Isa gak berani di depan. Ya. Dan gak level seorang Nabi Muhammad itu bunuh Dajjal. Maka pewaris Nabi Muhammad gak level bunuh Dajjal. Siapa yang bunuh Dajjal? Jika ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Dajjal itu yang bunuh Nabi Isa. Karena Al-Masih Dajjal itu umat Bani Israel. Jadi yang bunuh dia nanti Nabi Bani Israel. Itu hebatnya. Itu walinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya pengikut wali namanya Al-Mahdi, punya pengikut wali yang dia jabatannya dulu adalah seorang nabi. Nah ini syaraf umat Nabi Muhammad. Jadi kemuliaan umat Nabi Muhammad, walinya aja nabi. Yang kedua, walinya nama dirinya, nama Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam, ya. Wa syahadat bainal anbiya'i wal umam, ya. Nabi Muhammad itu adalah yang memberi persaksian antara nabi dan seluruh umat. Nah, inilah makna miftahul jannah la ilaha illallah. Beliau datang kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah akunu, ya, hujjatan laka baina yaday rabbi, ya. Wahai amiku, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, aku akan jadi hujjah, syahadah, persaksian di hadapan Tuhanmu. Jadi antum yang baca la ilaha illallah langsung dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat kita, la ilaha illallah kita bukan untuk kebal, tapi supaya kebal dari neraka. Itu baru benar. Kebal dari bacokan, tapi ntar masuk neraka kebakar, ya nggak keren, ya. Norak itu. Wal ba'ts ila al ahmar wal aswad salat bil anbiya wa syahadat bil anbiya wal umam wa siyadati waladi Adam. Dan Nabi Muhammad lah yang disebut sayyid waladi Adam, karena beliau darahnya sayyid waladi Adam. Maka siapapun yang punya darah Nabi berhak dapat laqab di depan namanya sayyid, walaupun dia masih kecil, ya. Jadi kalau ada zuriat Nabi wajar disebut sayyid, sidi, sayyidati, itu wajar, ya. Nah, kita yang bukan jangan ngaku. Hatta antum kata orang tua dulu kita keturunan Nabi Muhammad. Kalau masih kata jangan, karena dosa menisbatkan diri bukan kepada nasab kita, itu bagian dari dosa besar. Yang ngaku sayyid, syarif, syarifah, tapi belum pasti, jangan coba-coba, ya. Uqibta bin nar, hati-hati, iqobnya nanti neraka. Habib Dodo, marganya Ad-Dodoli, Al-Marga Satwa. Dia sendiri yang ngomong kok. Kita nanya, marga ente apa Bib Dodol? Marga aneh, marga Satwa katanya. Bukan kita yang ngomong lah, ya. Nah, ini hadisnya jelas, ana sayyidu waladi Adam. Maka memanggil Rasulullah Sayyidina, mau di dalam sholat, di luar sholat, sama. Antum lagi sholat masih Bani Adam nggak? Kecuali lagi jadi sholat antum jadi Bani Khinzir. Lagi sholat masih Bani Adam nggak? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, bukan sombong, bukan kultus. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Akulah sayyidnya manusia, sayyid waladi Adam, Bani Adam. Maka sebenarnya nggak usah beda-bedakan mau sayyidina fis shalah atau fi ghairis shalah, di luar salat sama aja. Kecuali dalam fikih, ya orang beda nggak apa-apa. Cuma kalau versi ilmu hakikat begitu. Ngeri ya, bahasa hakikat itu agak ngeri soalnya. Ini perkataan yang kita turunkan dari kalam Taqiyuddin Al-Husni ketika beliau mengatakan, setelah aku menyaksikan hakikat Nabi Muhammad, aku tidak berani mengatakan Muhammad kecuali kalimatnya Sayyidul Wujud. Nyebut nama Muhammad pun dia nggak berani, kecuali Allahumma sholli ala Sayyidul Wujud, baru Muhammad. Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih. Itu ahli fikihnya ngerti, ya. Waliwa'il hamdi, ya, perbedaan fikih nggak apa-apa, cuma kalau ada orang melarang, nah kita meragukan dia sebagai Bani Adam, ya. Wal bisyarah, waliwa'il hamd. Apa arti liwa'il hamd? Bendera pujian. Jadi nanti orang-orang yang spesial yang akan tergabung ke dalam barisan di belakang Rasulullah, itu di depannya Sayyidina Ali, para sahabat, ulama-ulama, wali Allah, mereka pegang bendera liwa'ul hamdi, dan puncaknya ada pada Rasulullah SAW. Liwa'ul hamd. Hamd, apa arti hamd? Pujian. Yang terpuji siapa? Ahmad. Muhammad artinya apa? Muhammad yang terpuji. Yang terpuji Nabi Muhammad, ya. Cuma supaya kita membedakan, kita gantilah istilahnya dengan madah. Al-madah, alhamdulillah, wal madhu li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bisyarah, wan nidharah,
ya, wal makanah inda dzil arsy. Yang boleh sholat paling puncak di atas aras tertinggi itu cuma Nabi Muhammad. Para nabi itu tidak boleh sampai lebih tinggi. Al-Imam Ibnu Arabi itu menyebutkan bahwa ada belasan tingkatan aras. Saya nggak usah sebut, nanti baca sendiri berapa. Ya. Ada belasan. Yang boleh ke tingkatan paling tinggi itu cuma Nabi Muhammad SAW. Para anbiya di bawahnya, para sahabat dan aulia di bawahnya. Nah, orang-orang yang masih kena hijab hijab dirinya, itu nggak boleh naik. Hijab amalnya nggak boleh naik. Ya, cerita orang kena hijab amal itu udah banyak. Itu sejak zaman Bani Israel sudah banyak. Ya. Wal makanah inda dzil arsy. Gimana jam berapa? Oh, pas. Oke. Syukran. Wa ta'ah thamma wal amanah wal hidayah wa rahmatan lil alamin. Ini masih satu halaman nih, tapi panjang bener. Beliaulah yang disebut orang paling taat, paling amanah, membawa hidayah dan rahmat bagi alam semesta.